Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan NRA, yang sama-sama kita muliakan Ustadz sebelah kiri saya, Ustadz Mukmin, yang insya Allah akan membawa rombongan bis 20. Mana bis 20? Bis 20. Jangan jauh-jauh sama Ustadz Mukmin. Sebelah kirinya Ustadz Malhan yang akan membawa bis 19. Mana bis 19? 19? Belum ada datang. Ada lagi Ustadz Khairil Anwar yang akan membawa bis 18. Mana bis 18? Ustadz Khairilnya biasanya masih istirahat karena dari NTV. Bis 16 dan 17 dengan saya. Mana bis 16? Bis 17, 2 bis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan dulu masalah teknis keberangkatan. Yang ke Jeddah, yang landing di Jeddah, bis 19, bis 18, bis 19, bis 20. Yang bapak-bapak kain ihramnya jangan dimasukkan koper besar, karena insya Allah bapak-bapak akan niat di pesawat. Nanti akan dibimbing oleh Ustadz Malhan, Ustadz Khairil, dan Ustadz Mukmin. Pokoknya 18, 19, 20 kain ihramnya ditaruh di tas ransel. Kalau saya, kalau landing Jeddah, bawahannya sudah saya pakai di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah saya pakai. Atasannya masih pakai baju NRA. Nanti setelah makan kedua baru kita siap-siap. Karena setelah makan kedua, kira-kira 30 menit sebelum kita mendarat, kita akan ada pengumuman untuk niat umroh. Bagi yang bis 16 dan 17, masukkan ke koper besar karena nanti niatnya kita setelah dari Madinah. Paham Bapak Ibu? Yang kedua, power bank jangan sampai ada yang dimasukkan ke koper besar. Karena saya keberangkatan kemarin itu, saya di pintu 1 harus ngecek koper yang ada power banknya di pintu 10. Luar biasa juga jalannya ini, luar biasa. Jadi dalam arti, pasti akan ketahuan tuh. Kalau yang mau bawa di tenteng, jangan dimasukkan ke bagasi. Maka dalam mensyukuri nikmat ditakdirkan ke sana, mari kita tekadkan selama di sana ada yang 12 hari, ada yang 9 hari, maksimalkan untuk ibadah. Jadikan Madinah Mekah itu media kita untuk belajar memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Kalau yang di sini biasa ngomongin orang, latihan puasa 9 hari gak usah ngomongin orang, apalagi ngomongin pembimbingnya. Kalau biasa di sini bohong, latihan 9 hari jangan bohong. Kalau di sini sholatnya males, di sana latihan selalu berjamaah. Pokoknya bismillah selalu berjamaah. Jangan dari sini kepengen ke sono, setelah dari sono ngeluh terus. Kok kakinya pegel ya Pak Ustadz? Emang yang pegel situ dong. Kok kakinya pegel, kok batuk, kok pilek, itu kan hanya media alasan saja itu. Karena hakikatnya manusia kan kepengen dibilang rajin, kepengen dibilang soleh, kepengen dibilang ini, dibilang ini, dibilang ini. Untuk menganulir itu kan, saya sebetulnya kepengen banget tawaf terus, tapi kakinya pegel. Saya sebetulnya kepengen sholatnya di masjid terus, tapi kakinya pegel. Itu kan media untuk alasan saja. Maka bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat dan bertekad umroh kali ini sholat berjamaah selalu di masjid setiap hari di Mekah akan tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Awas kalau enggak cewek. Insya Allah. Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? 1.
nanti malam kita sholat sunnah tobat. Saya niat sholat sunnah tobat 2 rakaat karena Allah. Yang suci itu tanahnya, kitanya itu kesana banyak dosa. Pikir dulu. Karena orang yang banyak dosa itu ibadahnya itu akan berat. Bahkan ciri-ciri orang yang hatinya kotor, sholat qiyamul lailnya itu berat. Kalau sholatnya qiyamul lail aja berat, itu menunjukkan hatinya ada dosa. Gimana kalau yang subuhnya kesiangan terus itu? Maka kikis, perbanyak istighfar. Yang punya orang tua masih hidup, telepon, video call, pamitan, minta ridhonya. Bisa jadi kita kesana karena doanya orang tua itu jangan cuma miss call. Orang tua anak-anak sekarang cuma miss call. Cuma miss call ke ibunya. Dia bosan karena ada ayat tentang miss call apa? Mama ya'mal. Kita katanya dari miss call anak-anak sekarang luar biasa. Bapak Ibu, mohon maaf sama orang tua. Bapak Ibu, mohon ridhonya, mohon izin, saya akan menunaikan ibadah umroh. Kenapa? Ridhollahi fi ridhol walid. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ridho, ya kita, Allah juga tidak akan ridho kepada yang berangkat sendirian. Suami nggak sama istri, minta ridhonya. Istri nggak sama suami, minta ridhonya ke suami. Jangan malah pamer. Nggak kayak saya di umroh, emang kamu ibadahnya susah, makanya nggak umroh kan, malah begitu ribut, akhirnya mau umroh malah ribut. Jadi harus selesaikan tuh hak-hak kita sama manusia. Yang punya utang nggak bisa bayar, bikin wasiat. Nanti kalau saya nggak pulang, tolong ya, utang ke warung ini, utang ke sini, utang ke sini, tulis. Kita kesana bukan untuk main-main, bukan untuk senang-senang, bukan untuk belanja. Sekarang belanja nggak usah dipikirin, di online itu banyak itu. Ya sekarang pakai online bisa, Tanah Abang banyak di bawah. Artinya benar-benar fokus ibadah. 9 hari nggak lama kok, nggak lama. Siapapun yang ada ditakdirkan oleh Allah satu kamar, itu yang terbaik menurut Allah. Jangan gara-gara temennya umpama tidurnya musiknya kenceng banget, malah pulang umroh jadi berantem. Jangan gara-gara yang satu kalau di kamar mandi lama banget, mandinya sambil nyanyi, pulangnya jadi berantem. Zaman dulu pulang haji banyak yang besanan. Zaman sekarang pulang umroh tidak sedikit yang marahan. Siapapun yang teman satu kamar itu yang terbaik menurut Allah. Kalau teman satu kamar rajin ibadah, alhamdulillah kedorong. Kalau yang satu kamar melelet, kita duluan. Daripada di kamar nungguin lama, kamar mandi nungguin lama, kita duluan. Kalau teman satu kamar ngoroknya kenceng, alhamdulillah. Tanpa alarm kita udah bangun. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Besok pagi yang bis 16-17 yang bareng sama saya, jam 12 maksimal jam 12 sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta antara pintu 2 dan pintu 3 depan Sate Senayan. Insyaallah nanti kita makan Sate Senayan, bayar masing-masing. Yang bis 18 Ustaz Khairil dan Kiai Malan ya. Jam 11.50 berarti jam 8. Jam 8 pagi yang bis 18 dan 19. Kain ihram sudah di luar. Jam 8 pagi sudah berada di Bandara
Soekarno-Hatta, Terminal 3. Yang Emirat nih, bis 20 jam 17.40 berarti jam 1. Yang bis 20 jam 1 jam 13.00 sudah berada di Terminal 3 antara pintu 2 dan 3. Betul ya? Terminal 3 juga ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah malamnya sholat sunnah tobat, Bapak Ibu paginya sebelum berangkat sholat sunnah safar. Usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah safar 2 rakaat menghadap kiblat karena rakaat pertama sholat sunnah disunahkan baca surat Kuliah. Rakaat kedua disunahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau ada yang hafal Al-Ikhlas ganti Qul huwallahu ahad. Setelah sholat sunnah safar, bismillah, berangkat meninggalkan rumah dengan diiringi zikir. Baca kalimat-kalimat thayyibah, baca talbiyah juga boleh. Baca tasbih juga silakan, baca sholawat juga silakan, baca istighfar juga silakan. Niat melangkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim. Saya pergi ke tanah haram Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah umroh dan ibadah-ibadah lainnya. Umroh dan ibadah lainnya. Sepanjang perjalanan seputaran ban mobil kita dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah di bandara, ikuti aturan bandara, ikuti arahan petugas bandara. Suruh ngalor-ngalor, suruh ngidul-ngidul, husnudon, pasti mereka panitia bandara lebih paham tentang teknisnya daripada kita. Ya ngalor, Pak Ustadz, jamaah suruh ngalor. Oh, Ustadz ngidul, umpama seperti itu. Pokoknya kalau kita nurut, insya Allah tenang, nyaman. Yang rewel kan kadang bikin sakit hati kan, kadang pengennya ngalor disuruh ngidul, pengen ngidul disuruh ngalor, akhirnya malah sakit sendiri. Yakin yang terbaik, bismillah, yang terbaik. Kenapa? Bapak Ibu besok atau sekarang ini sudah masuk dalam rangkaian untuk menunaikan ibadah umroh. Ini udah masuk rangkaiannya. Makanya ikut manasik itu bukan masalah paham atau tidak paham, tapi bentuk daripada kita syukur bahwa kita akan dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah umroh dan ibadah lainnya. Setelah nanti yang bis 16-17, nanti kita akan landing di Madinah. Mohon maaf ya dari bis kecil ya. 16-17 bareng dengan saya, insya Allah kita akan landing di Madinah. Setelah imigrasi, Bapak Ibu ke koper. Yang koper kecil diambil masing-masing. Koper besar biar nanti ada porter yang bawa. Tapi seandainya, kan insya Allah saya di situ bareng-bareng ya. Seandainya ngomong Bapak Ibu, sudah keluar saja, biar nanti koper saya yang ngurusin. Karena porter udah semuanya nanti koper besar, koper kecil kita yang keluarin besar. Berarti Bapak Ibu tinggal keluar. Insya Allah keluar sudah ada raket yang ada tulisannya NRA dan bisnya. Bis 16 Bapak mana? Ayo, bis 17 Bapak mana? Kita yang bis 16-17 akan sampai, oh ya, sebentar, mohon maaf. Ini yang bis 16-17, mohon maaf ya, sekali lagi bukan karena saya, tapi karena memang bis yang terkecil dulu. Nanti Bapak Ibu, yang bis 16-17 sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, sholat duhur dan asar jamak qashar 2 rakaat duhur, lalu tanpa wiridan berdiri lagi untuk sholat asar 2 rakaat. Ini yang bis 16-17 karena kita terbang jam 15.20. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat sholat duhur dan asar jamak takdim, maka nanti di pesawat sholat duhur dan asar jamak takhir. Mau apa terlambat atau apa kan bisa jadi kan. Jadi jangan terus nggak sholat itu maksudnya. Nanti sholatnya jamak takhir. Sholat
maghrib dan isya yang bis 16 insya Allah sudah di Masjid Nabawi atau di kamar masing-masing. Karena kita sampai jam 21:10. Anggaplah imigrasi dan lain-lain. Imigrasi dan lain-lain sampai kita ke hotel itu jam 11, kita kondisional. Ngomong sama jamaah, Bapak Ibu capek enggak? Kalau capek monggo sholat di kamar. Kalau nggak capek, ayo kita tunggu di lobi, nanti sholatnya di pelataran bareng-bareng begitu. Tapi kondisional. Tapi begitu di pesawat dengar waktu maghrib, Bapak Ibu niat sholat maghrib jamaah takhir. Jadi hanya ngomong aja dalam hati, saya maghribnya jamaah takhir, itulah kasarnya ngomong. Kenapa? Karena jamaah takhir sholat awal, sholat akhirnya itu niat di sholat awal. Jadi niat sholat maghribnya itu di waktu awal. Jadi saya niat sholat maghrib jamaah takhir. Pelaksanaannya nanti di waktu isya. Terus Bapak Ibu, di Madinah nanti hari Jumat ada City Tour di Madinah. Hari Kamisnya, insya Allah hari Kamis akan ziarah dalam. Nanti kita akan ziarah Rasulullah SAW. Kita dari luar bis 16 dan bis 17 bareng-bareng untuk salam kepada Rasulullah SAW. Lalu insya Allah jadwal Raudhah nanti akan diberitahukan oleh petugas di Madinah. Insya Allah kita akan ke makam Baqi, walaupun dari luar kita salam nanti di makam Baqi. Pada hari Jumatnya kita City Tour ke Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, melewati Masjid Qiblatain, Perang Honda, dan kembali lagi ke hotel. Hari Jumat ini. Bapak Ibu, pada saat ada instruksi atau hari Jumat City Tour, maka Bapak Ibu sudah dalam keadaan berwudu sebelum masuk bis. Siapa orangnya yang berwudu dari rumahnya? Rumah kita kan di Hotel Anwar Madinah kan, atau di Hotel Movenpick. Lalu menuju ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Jadi besok hari Jumat sudah dalam keadaan berwudu baru masuk bis. Atau biasanya kita tanya, Bapak Ibu sudah wudu semua belum? Tapi ingat harus tepat waktu karena hari Jumat. Dan ibu-ibu biasanya agak lama itu di kebun kurma biasanya. Belinya sih dikit, cuma fotonya yang banyak. Lalu Bapak Ibu, hari Sabtu check out dari dari Hotel Movenpick untuk menuju ke Makkatul Mukarramah. Sudah yang bapak-bapak sudah pakai kain ihram, yang ibu-ibu sudah pakai manset, semuanya pakai kaos kaki, lengkap semuanya. Sholat duhur sudah pakai kain ihram. Ke masjid dari Sabtu, sholat duhur jamak dengan sholat asar. Sholat duhur ikut imam Masjid Nabawi, lalu sholat asarnya boleh dengan imam lokal. Imam lokal maksudnya dengan kita ya, bareng-bareng bapak-bapak. Kalau ibu-ibu bisa sendiri atau bisa ibu-ibu dengan ibu-ibu. Karena bapak-bapak dengan ibu-ibu di Madinah itu beda. Kalau yang bapak-bapak bisa, ya Pak, bareng Pak, nanti kita di luar saja umpama seperti itu. Tapi yang ibu-ibu kan nggak bisa bareng. Setelah selesai salam, langsung berdiri lagi untuk sholat asar. Setelah itu kembali ke hotel untuk makan siang, siap-siap ambil barang-barang yang ada di kamar, lalu masuk bis untuk menuju ke Madinatul Munawwarah. Sampailah di Madinah, menuju ke Mekah, sampailah perjalanan kira-kira 30 menit, kita keluar Madinah, baru perjalanan kira-kira 30 menit, kita berhenti di Masjid Bir Ali untuk niat umroh. Labbaik Allahumma umratan, ya. Nah, sebelum kita meninggalkan Madinah, sebelum kita berikhram itu, maka kita disunahkan satu sholat sunnah ikhram. Gimana sholat sunnah ikhramnya? Sebaiknya di Masjid Nabawi. Jadi sebelum sholat duhur, kita sholat duha, sholat hajat, sholat sunnah ikhram. Sholli sunnatal ikhrami, ya.
Rok'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Surah Iqra, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, lalu masuk ke bis, masuk ke Bir Ali. Di Bir Ali sholat apa? Sholat sunnah tahiyat al-masjid. Sholli sunnat tahiyat al-masjid ya. Rok'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Setelah sholat sunnah, lalu kembali lagi ke bis untuk dibimbing niatnya umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Ayo. Labbaik Allahumma umrotan. Ibu-ibu. Labbaik Allahumma umrotan. Bapak-bapak. Labbaik Allahumma umrotan. Bareng. Labbaik Allahumma umrotan. Setelah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, semua larangan sudah berlaku. Apa larangannya? Satu, memotong kuku, mencabut rambut atau bulu, memakai wewangian, menutup kepala, menutup muka dan telapak tangan bagi wanita, berhias, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, bertengkar, berdebat, berkata porno, melakukan hubungan suami istri, mencabut tanaman atau membunuh binatang. Ini larangan setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma. Kalau sebelumnya itu sunnah itu, membersihkan kuku, mandi, membersihkan anggota tubuh, memotong bulu-buluan yang ada di tubuh, memakai wangian, sholat sunnah, ihram. Tapi setelah labbaik Allahumma umrotan, yang bawah. Nanti jujur, siapa tuh ada yang melakukan yang dilarang itu, biar kita kasih tahu, oh Pak, Bu, dendanya ini. Nanti Bapak Ibu menyampaikan ke sini dan lain sebagainya. Setelah Bapak Ibu mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, melakukan perjalanan haji menuju ke Makkahul Mukarramah kurang lebih 5 jam. Bapak Ibu harus steril. Tidak boleh rofas, gak boleh fusuk, gak boleh jidat. Rofas itu melakukan sesuatu yang menimbulkan syahwat. Maka nanti pembimbing itu biasanya lihat, kalau kira-kira masih muda, duduknya suruh pisah. Pak, sini Pak, ibunya sono tuh. Tukeran ibu sama ibu itu, bapak sama bapak. Karena dalam keadaan ihram. Fusuk, maksiat, ngomongin orang, gak boleh. Jidal, berantem, debat mulut, gak boleh. Harus steril kita itu. Apa kalimat yang paling disunahkan setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan? Yang paling disunahkan adalah kita membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baca itu terus. Nanti Ustadz cerita, duduk lagi, apa maksudnya? Bicara lagi, talbiyah lagi, capek, diam, tidur. Lebih baik tidur daripada ngomongin orang. Yang lebih repot lagi ngomongin teman satu kamar, lama-lama merebet ngomongin pembimbingnya. Boleh itu ya. Sampai kapan? Sampai ke hotel. Sampai di hotel nanti ada yang hotel Swiss Marriott, ada yang hotel Hilton Convention. Yang Swiss Marriott mana? Yang Hilton? Nanti kita akan sampai di hotel, kita makan malam. Makan malam apa makan nasi? Makan nasi di waktu malam. Makan malam, ingat kebiasaan orang Indonesia kalau habis makan cari sabun. Bener gak cuci tangan itu kan? Gitu. Kita dalam keadaan ihram. Boleh gak kita ke kamar? Boleh.
Mohon maaf, buang air besar, buang air kecil, boleh, silakan di kamar. Tapi biasanya kita nyari sabun. Jangan pegang-pegang sabun, pegang-pegang sampo. Kita dalam keadaan berihram. Nanti ada pengumuman. Jam 10 kumpul di lobi. Bapak Ibu, jam 10 turun ke lobi, sudah dalam keadaan berwudu. Dalam perjalanan juga sama. Melewati waktu maghrib. Nanti maghribnya kita niat, saya niat sholat maghrib jamaah akhir. Jadi nanti maghribnya sudah di tanah haram Makkatul Mukarramah. Maghrib dan isya bisa dilakukan di hotel, kamar masing-masing, bisa dilakukan di Masjidil Haram. Tapi prinsipnya pahalanya sama. Maka Bapak Ibu kalkulatornya sudah jalan 100.000 lebih utama dibandingkan Masjid Ikhlas Al-Ikhlas di Condet. Wah, kalkulator hitung terus, tulis terus. Sampailah nanti Bapak Ibu di lobi, diumumkan Bapak Ibu akan melakukan rukun umroh berikutnya. Kan rukun umroh apa? Ihram. Ihram sudah belum? Ya, kapan ihramnya? Labbaik Allahumma umratan, itu namanya ihram. Yang kedua apa? Tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Rukun umroh ada 5. 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 1 ihram. Bagaimana ihram? Allahumma Labbaik Allahumma umratan. Yang kedua tawaf. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nih, syarat sahnya tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad atau Hajar Aswad sampai terakhirnya Hajar Aswad. Pada saat kita sejajar dengan Hajar Aswad, maka kita menoleh ke Ka'bah, tangan kita diangkat sambil istilah Bismillahi Allahu Akbar kecukup. Jangan, itu namanya kisbeh. Kalau tawaf doa dipimpin sama Ustaz, yang bareng sama saya nanti sama Ustaz Mukmin, yang bareng sama Ustaz Malhan sama Ustaz Malhan. Doa. Setelah doa itu doa umum. Setelah itu sholat sunnah, Bapak Ibu silakan sholat sunnah tawaf. Setelah sholat sunnah tawaf silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Disitulah Ustadz baru tahu, Ustadz pembimbing, mana jamaah yang masalahnya banyak, mana yang masalahnya sedikit. Doanya lama ketahuan Bu, masalahnya banyak ya. Kok tahu Ustadz? Lama banget. Ada yang habis doa nangis, kirain saking khusyuknya katanya tasnya hilang. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di antara Bukit Sofa Marwah ada lampu hijau di atas. Pada saat lampu hijau yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari. Kalau ada jamaah ngotot udah selesai Ustaz, kok di sofa? Ada 2 pertanyaan, bisa jadi baru 6 atau sudah 8, kelebihan 1 itu. Ya, karena terakhirnya pasti di sana. Setelah di sana langsung tahallul. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa penting, bawa penting. Ya, buat tahallul dan buat nahalul itu. Ya, habis itu taruh aja di tempat situ, pasti dipakai. Mohon maaf, jangan minta tahallul sama anak-anak Arab yang pada pakai kaos, pakai jin. Itu sekali krek 10 real itu. Boleh kita dong, sini dong, sini dong, sini dong. Wah, 50 real itu. Termasuk yang ibu-ibu juga banyak seperti itu. Pakai cadar, pakai kain hitam-hitam. Ternyata yang dihitung itu kerekannya itu loh. Berapa kerekannya? Jangan, ya. Mendingan nama kita dan doakan, ya kan? Pelan-pelan. Ya, makanya bawa penting. Setelah selesai sa'i tahallul selesailah umroh pertama kita.
kembali ke hotel, boleh mandi yang tadi dilarang ini, boleh mandi pakai sabun sebanyak-banyaknya, sudah boleh pakai pakaian yang berjahit, tinggal perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.